Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang setia, kami tundukkan diri kami dalam doa kerendahan hati kepadamu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, katakanlah apa yang Tuhan mau katakan untuk mengubahkan kami. Roh Kudus, ini waktumu untuk mengubahkan kami melalui firman-Mu. Roh Kudus, ini waktumu untuk membentuk kami. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami. Sampaikanlah hati Bapa kepada kami, ya Roh Kudus. Bawa kami pada kebenaran Tuhan. Kebenaran yang menguatkan, kebenaran yang menyembuhkan, kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang membuka rahasia kehidupan supaya kami dikuatkan. Tuhan, berbicaralah kepada kami, dan kiranya kami mengalami perjumpaan dengan kuasa firman Tuhan pada saat ini. Kami tundukkan hati kami, perasaan kami, pikiran kami, dan silakan Tuhan mengisi dengan perkara-perkara ilahi. Dengan kuasa firman Tuhan yang memulihkan, mengubahkan, menyembuhkan, dan memberi pengharapan. Berkatilah, kami siapkan hati kami, telinga kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Shalom saudara-saudara. Sukacita berjumpa bersama dengan saudara-saudara dan menyembah Allah Tritunggal pada pagi yang istimewa ini. Dan biarlah kiranya Roh Kudus mengalirkan sukacita dalam ibadah kita, dan sedang kita membaca merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus mengerjakan perkara-perkara baik, perkara-perkara ilahi di antara kita, di dalam kita saat ini. Amin, saudaraku. Amin. Jadi mari kita nikmati pekerjaan Roh Kudus melalui firman Tuhan dan melalui pekerjaannya saat ini di antara kita. Saudara-saudaraku, firman Tuhan masih berlanjut minggu lalu, dan firman ini begitu kaya. Bagi saya tidak jenuh-jenuh saya mempelajari firman ini, karena selalu ada hal-hal yang baru. Amen. Ada perkara yang baru yang Tuhan buat dalam hidup kita. Tema kita masih tema yang sama, menang dalam menghadapi pencobaan. Menang dalam menghadapi pencobaan. Coba kita melihat bagaimana intrik-intrik dari iblis untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Dan intrik ini, pencobaan ini sama yang ia lakukan pada waktu mencobai manusia pertama. Dan juga sama pada waktu mencobai kita juga. Mari kita membuka di dalam Matius pasal 4 ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Sudah menemukan? Di ayat 2, Yesus sedang berpuasa. Lalu kemudian lapar. Dan ayat 3 muncullah kisah ini. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Amin.
Nah, saudara-saudaraku, menarik waktu kita mempelajari perkataan iblis. Ya. Kan ada orang bertanya begini, Alkitab itu bukan firman Allah, tapi Alkitab itu berisi firman Allah. Karena di ayat 3 kan ada perkataan, apakah itu firman Tuhan juga? Ayat 3 kan itu perkataan iblis, apakah itu firman Tuhan? Sehingga orang di luar sana, teologi liberal, Kristen liberal, percaya Alkitab itu berisi firman Allah. Tapi iman Injili kita mempercayai bahwa Alkitab firman Allah, bukan berisi. Kalau berisi firman Allah berarti ada yang bukan firman Allah. Ada firman manusia, perkataan manusia. Ada perkataan Paulus sebagai manusia. Jadi ini disebut firman Allah. Memang ada perkataan manusia, ada perkataan iblis, tapi itu adalah perkataan itu dipakai dan kemudian dimasukkan di dalam Alkitab kita. Dan kemudian kita menyebut sebagai firman Allah. Nah, waktu kita mempelajari bagian ini, kita melihat bahwa pencobaan itu adalah serangan iblis untuk menjatuhkan iman kita dan bermaksud untuk merusak hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan juga merusak hubungan kita dengan orang lain. Sehingga kita kehilangan identitas. Kita tidak mempercayai lagi identitas kita dalam Kristus. Kita tidak mempercayai lagi posisi kita di dalam Kristus. Itu tujuan iblis. Waktu dia menyerang kita, dia ingin menghancurkan iman kita, merusak hubungan kita dengan Tuhan dan dengan orang lain, sehingga kita kehilangan kuasa daya dan berkata, sepertinya saya bukan anak Tuhan. Faktanya bahwa saya jatuh dalam dosa. Sepertinya saya tidak dikasih Tuhan. Faktanya bahwa saya bisa celaka. Saya bisa hancur. Yang lain tidak, berarti mereka dikasih oleh Tuhan dan saya tidak dikasih oleh Tuhan. Itu tujuan serangan dari iblis. Di pasal 4 ini kita melihat betapa lihainya iblis bekerja dan memutarbalikkan firman. Iblis melontarkan tiga serangan kepada Tuhan Yesus. 3 serangan itu di sini terjadi. Ya. Jadi yang pertama adalah iblis menyerang tubuh. Jadikanlah, kamu kan lapar. Buatlah batu-batu ini menjadi roti. Serangan pada tubuh atau kebutuhan jasmani. Bisa juga terhadap kebutuhan kesembuhan. Lalu yang kedua adalah serangan pada bagian jiwa. Pencobaan yang kedua. Ayat 5, ayat 6. Menyerang, Yesus menyerang manusia jiwa. Dan ketiga, unsur jiwa ini diserang. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Sekali serangan tetapi menyerang ketiga-tiganya. Nanti kita pelajari bagian yang ketiga. Lalu kemudian, yang ketiga adalah iblis menyerang roh Yesus. Roh yang kecil. Yang diserang kemuliaan. Kalau tadi jiwa yang diserang itu adalah keangkuhan hidup. Perasaan kita diserang.
Di banyak kali tanpa kita sadari, iblis menggunakan perasaan kita dan dia menyerang perasaan kita. Dan kita ada keangkuhan hidup, ada kesombongan di sana. Sedangkan roh kita, dia menyerang roh kita supaya kita bergantung pada diri. Memuliakan diri, bukan memuliakan Tuhan. Kita tidak membahas semuanya, dan pelan-pelan kita bisa membahas dalam beberapa menit semuanya, tetapi terlalu singkat. Saya mengajak saudara untuk merenungkan ini dengan pelan-pelan. Pencobaan pertama, kedua, ketiga. Supaya kita tahu dan waspada. Sekali lagi, yang berdiri di sini bukan hebat. Berkali-kali juga mengalami pencobaan dan berkali-kali juga jatuh. Nah, ini pelajaran bagi kita semua, termasuk saya, supaya kita waspada dan supaya kita dikuatkan dan saling mendukung dalam doa. Yang pertama, kita masuk pada bagian serangan iblis pada bagian fisik, pada bagian tubuh atau kebutuhan. Nah, di ayat ini kita melihat ada dua intrik cara iblis menyerang kita. Yang pertama adalah di ayat yang ketiga, waktu Yesus lapar, datanglah si pencoba itu dan berkata. Ayat 2, lalu laparlah Yesus. Titik ayatnya. Lalu muncul kata lalu datanglah. Jadi kata lalu itu hubungan dengan ayat 2. Yesus lapar dan iblis tahu kebutuhan Yesus waktu itu adalah makanan. Yesus lemah, fisiknya lemah, dan iblis tahu Yesus membutuhkan makanan saat itu juga. Lalu datanglah iblis. Ada kebutuhan, ada jawaban. Kebutuhannya lapar, makanan. Persoalannya lapar, kebutuhannya makanan, nggak ada yang dimakan. Datanglah si penolong yang berpura-pura baik. Dan berkata di ayat yang ketiga, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Perhatikan saudara-saudaraku. Boleh, silahkan. Di depan masih ada, ya. Atau kursinya diangkat lagi. Ya. Perhatikan cara kerja iblis, pura-pura menolong. Yesus butuh makanan, lapar. Lalu, jangan abaikan satu kata itu. Kata penghubung, lalu. Lalu ini adalah kata yang penting. Kalau kita lapar, bukan kebetulan tiba-tiba ada orang menyediakan makanan bagi kita. Kalau kita tidak masak di rumah, bukan tiba-tiba ada tetangga kita menawarkan makanan. Mungkin tetangganya sudah tahu karena dia melihat dapur kita tidak ada asap. Itu bukan tiba-tiba. Iblis datang bukan tiba-tiba. Iblis datang sudah ngelihat dari tadi. Hari pertama sampai hari kedua. Sampai berapa lama kamu bertahan? Kan Tuhan tanya. Waktu kumpulan malaikat datang menghadap ke surga. Dan iblis juga ikut di dalamnya. Lalu Tuhan tanya, iblis kamu dari mana? Keliling Jimbaran, dunia.
ke Denpasar juga ya. Apakah kau melihat hambaku Ayub? Oh lihat. Saya lihat semuanya, lihat. Jadi dia sedang melihat Yesus. Ayat 2, puasa, Yesus lapar. Ayat 3, lalu. Lalu itu adalah hubungan yang kuat. Yesus lapar, ada kebutuhan yang besar, yaitu makanan. Dan iblis datang, memberikan solusi yang baik. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara bisa menangkap? Perintahkan batu-batu ini menjadi roti. Kamu lapar, di sini di padang gurun. Tidak perlu keluar dari padang gurun, masuk ke hutan cari makanan, atau datang ke desa pelayanan untuk mendapatkan berkat dari orang-orang lain. Tidak perlu masak. Kamu bisa perintahkan batu-batu itu. Bisa, sekarang bisa. Yesus gini, gak usah melalui proses, gak usah. Kamu kan sekarang lapar. Gak usah prosesnya terlalu panjang. Kamu kan bisa mengubah. Iblis ini tahu. Iblis ini kan diciptakan sama Tuhan Yesus. Iblis ini kan pernah di sorga. Dan dia tahu bagaimana Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Terlalu mudah bagi Yesus untuk menjadikan langit dan bumi. Terlalu mudah menjadikan surga. Terlalu mudah menjadikan makanan berkat-berkat. Terlalu mudah. Dia pernah menjadikan itu. Menciptakan hari pertama sampai hari ke-7. Yesus pernah buat semuanya itu. Terlalu mudah bagimu. Kamu kan lapar. Sekarang buatlah, perintahkanlah. Dalam bahasa Indonesia dikatakan perintahkanlah. Dalam bahasa asli itu katakanlah. Katakanlah. Ingat Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Jadi. Berfirmanlah Allah. Sama dengan ini, berkatalah. Jadilah, jadi. Dan sekarang, iblis berkata begini. Katakanlah, firmankanlah dengan mulutmu, batu-batu ini jadi roti. Katakan saja. Nggak usah ambil rotinya, seperti yang akan kamu lakukan waktu memberi makan 5.000 orang, laki-laki dewasa terhitung, lalu mengangkatnya. Nggak perlu begitu, hanya lihat dan katakanlah batu-batu ini. Jadi roti, jadi roti, jadi roti. Bisa. Yesus bisa lakukan. Tapi Yesus tidak mau melakukannya. Iblis memberikan solusi yang instan. Tidak perlu mengalami proses. Instan. Yesus memilih untuk melanjutkan puasanya. Dan tidak memilih untuk berbuka puasa sesegera itu. Yesus memilih tetap menjadi lapar. Yesus memilih tetap menderita. Lapar itu menderita kan? Apalagi kalau lihat Pak Piong. Saya menderita waktu hari Jumat itu. Karena saya tidak boleh makan nasi putih. Ada Pak Piong. Apalagi? Ada cake yang enak. Ya. Ada coklat. Wah. Sampai Putri makan coklat di depan saya nggak boleh makan coklat sekarang.
Bayangkan kalau orang lapar, lalu kemudian di depannya disediakan makanan, gimana ya? Kalau butuh uang, di depannya ada uang, bukan uangmu loh, di depannya ada uang, kan bisa instan. Saya kan butuh, saya kan lapar. Itu yang terjadi. Iblis mencoba untuk memberikan solusi yang instan. Kamu tidak perlu lapar, kamu nggak perlu capek-capek. Ini dikatakan Yesus kepada kita, kamu tidak perlu capek-capek berjuang, kamu nggak perlu lapar bekerja, bisa kamu lakukan yang begitu instan. Kamu tidak perlu setia dalam pernikahanmu, kamu bisa tinggalkan istrimu, bisa tinggalkan suamimu, kamu kan bisa nikah dengan mantanmu yang lalu yang masih setia juga menunggumu. Ya kan instan. Lah coba bayangkan sekarang hidupmu betapa merananya. Coba lihat teman-temanmu yang lain sudah bahagia, punya anak, dan mereka setiap kali kita ketemu dia senyum, padahal dia buat-buat waktu kita ketemu. Di rumahnya mana aku tahu ya. Mereka bahagia. Mengapa kamu masih bertahan dengan pernikahanmu? Kamu kan lapar sekarang. Tinggalkan. Kamu bisa menjadikan sama, kamu bisa menjadikan batu-batu ini menjadi roti. Kamu lapar, ini kebutuhan. Lakukan, tinggalkan. Pantas kamu nggak untung-untung, kamu terlalu jujur bisnismu. Bohong-bohong dikit nggak apa-apa. Kamu terlalu lurus. Coba orang-orang di dekatmu itu, saya juga tahu di gereja juga ada kok orang-orang begitu. Kamu lihat kan? Saya lihat sih. Kamu kan bisa. Kamu terlalu jujur, kamu terlalu lurus, kamu terlalu polos. Pantas kamu tidak diberkati. Kamu terlalu polos. Kamu terlalu polos, makanya diinjak-injak sama suamimu. Coba lawan dikit. Kasih racun dikit biar sakit perut dia. Mana dia tahu? Kamu terlalu polos. Waduh, kamu terlalu baik. Makanya kamu sering ditipu. Makanya besok-besok kalau ada orang minta tolong, jangan langsung tolong dia. Ada yang punya pengalaman ya? Apalagi kalau sujud nyembah-nyembah ya. Belum pernah ada orang minta tolong sujud nyembah-nyembah. Ada di situ di tengah itu. Di tengah sana maksudnya ya. Bukan di tengah sini. Sampai sujud nyembah-nyembah. Bukan jemaat di sini, bukan. Orang non datang sujud menyembah. Ada yang sujud menyembah sambil ngancam-ngancam lagi. Ini Bapak tahu ini ada tato ini. Saya baru lepas dari penjara Pak ini. Jangan sampai penyakit saya kambuh. Siapa yang tidak takut satu lawan satu? Waduh, bagaimana kalau saya dipukul di sini? Bagaimana minta tolong ini? Iblis datang memberi solusi yang instan. Saudara-saudara, iblis bisa datang kepada kita dengan cara ini. Jangan kamu menahan kebutuhanmu. Kamu kan ingin bahagia. Sekarang coba lihat dirimu. Tanpa pertolongan, tanpa kebaikan, tanpa berkat, lemah, tanpa solusi, tanpa orang lain, tanpa keluarga. Siapa yang lihat kamu sekarang? Kamu sendiri. Sekarang ucapkan satu kata. Jadi. Maka jadilah. Batu-batu ini menjadi roti. Ucapkan satu kata. Saudara-saudara, ini intrik yang luar biasa. Kamu tidak perlu menunggu waktu lama untuk bahagia. Kamu tidak perlu menunggu waktu lama untuk diberkati. Kamu tidak perlu batu-batu di sekitar kita. Kita bisa ubah. Bisa. Ia menawarkan, sebenarnya terlalu mudah bagi Yesus untuk
untuk melakukan ini. Lihatlah dirimu masih menderita. Lihatlah engkau masih lapar. Mengapa engkau masih susah, masih sulit, masih miskin, masih sakit, masih mengeluh, masih berjuang, capek-capek. Ada cara yang instan. Sekarang ciptakan pekerjaan yang membuat untung. Ciptakan kebahagiaan yang sesegera mungkin. Tinggalkan semuanya proses itu. Jangan rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Itu teologi palsu. Itu tidak benar. Bukankah Tuhan mengasihimu? Bukankah Tuhan ingin kamu bahagia? Lakukanlah. Itu kata iblis yang menyerang kita. Mengapa kamu masih bertahan dalam pernikahanmu? Tinggalkan saja, mulai hidup baru. Mulai hidup bahagia. Bukankah itu yang kamu idam-idamkan? Dan banyak orang bahagia dengan cara itu. Pantas kamu tidak pernah diberkati, maka kamu tidak pernah mendapatkan untung yang besar. Beberapa orang terpengaruh dengan bisikan iblis ini sehingga mereka yang lapar, akhirnya mereka menciptakan sendiri dengan cara mencuri. Mereka lapar, membutuhkan sesuatu, mereka menipu. Mereka kemudian melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, berbuat curang. Mereka tidak mau berjuang di hadapan Tuhan. Beberapa orang juga yang menjual diri. Karena mereka lapar, mereka membutuhkan. Membutuhkan uang, membutuhkan berkat, membutuhkan kasih sayang. Ada yang mengambil bukan miliknya. Ada yang curang, ada yang kemudian melakukan, ada yang kemudian meninggalkan pelayanan lalu kemudian hidup dalam dosa. Dan tidak berbalik kepada Tuhan. Jika lapar itu dapat membangun rohani kita saat ini, mengapa tidak bertahan dalam kelaparan kita? Jika sulit, terbatas, dan sakit itu membawa kita kepada hubungan dengan Tuhan, mengapa kita tidak menikmatinya saat ini? Sama seperti Tuhan Yesus menikmati hubungan dengan Bapanya dalam puasanya di padang gurun. Dia memilih menikmati hubungan dengan Bapanya. Saudara-saudara, godaan yang terbesar itu adalah kekurangan, kemiskinan, kelaparan. Yang membuat orang menjadi tidak puas diri dan tidak percaya kepada Tuhan. Dan menggunakan cara-cara yang tidak halal untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan alasan bahwa kebutuhan tidak mengenal hukum. Kebutuhan tidak mengenal hukum. Dengan alasan ini, rasa lapar bisa membuat orang menerobos dinding-dinding batu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Tapi dinding batu pun diubah menjadi makanan yang bagi mereka menyehatkan. Tapi ketika mereka menikmati makanan dinding batu itu, bukan sekarang, beberapa waktu kemudian akan menghancurkan dan merusak pencernaan rohaninya. Sehingga rusaklah kehidupan rohaninya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi cara iblis memberikan solusi yang instan. Hati-hati dengan solusi yang instan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, iblis menjebak kita agar kita keluar dari rencana Allah. Iblis menjebak kita supaya kita keluar dari rencana Allah. Perhatikan kata ini. Kata iblis kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jika. Pinter ya.
jika, atau mungkin bahasa Indonesia syariahnya berkata, kamu kan, jika engkau anak Allah, perintahkan batu-batu. Kamu kan anak Allah, kamu bisa memerintahkan. Kamu bisa memerintahkan. Dia tidak hanya memberikan solusi yang instan, tapi merusak. Tapi dia ingin membuat kita keluar dari rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan bagi Tuhan Yesus? Yesus baru muncul di umur 30 tahun. Perhatikan ada kisah yang hilang. Matius pasal 1 sampai Matius pasal 2. Setelah Matius pasal 2, muncullah Matius pasal 3. Ada kisah yang hilang dari umur 13 tahun atau 12 tahun, Yesus muncul di bait Allah, sampai dengan umur 30 tahun di pasal 30. Pasal 3. Ya. Jadi saudara dengar hati saya ya. Di pasal 2, Yesus berumur 12 tahun. Di pasal 3, Yesus berumur 30 tahun. Jadi di antara pasal 2 dan 3 itu, ada berapa waktu yang panjang. Dari umur 12 sampai umur 30 tahun berarti ada sekitar 18 tahun ya. 18 tahun tidak ada cerita. Yesus di mana? Yesus bekerja sebagai tukang kayu. Dikenal oleh tetangganya. Sekarang umur 30 tahun, dia akan melayani. Akan melayani. Jadi selama ini belum pernah melayani. Dan selama ini belum pernah buat mujizat. Jangan percaya kalau waktu Yesus kecil pernah buat mujizat. Itu diceritakan di Injil palsu. Ada Injil palsu? Ada, banyak. Salah satunya dipercaya oleh, bukan salah satunya, salah duanya. Dipercaya oleh orang di sebelah sana. Mereka mempercaya satu kisah waktu Yesus kecil, mengambil, bermain dengan teman-temannya, mengambil tanah, lalu dijadikan manusia, dijadikan burung, ya, kemudian ditiup. Ternyata burungnya terbang. Itu tidak benar. Tapi kan bagus Pak ceritanya. Kalau bukan firman Tuhan. Walaupun bagus, bukan firman Tuhan. Jadi kita tidak percaya itu. Kenapa? Kalau kita percaya itu maka firman Tuhan salah. Karena Yohanes pasal 2 berkata, untuk pertama kalinya Yesus buat mujizat. Jadi selama ini Yesus belum pernah buat mujizat. Dan Ibu Maria juga berkata kepada Yesus di dalam Yohanes pasal 2. Ketika di acara pengantin itu pesta 7 malam berturut-turut, entah malam keberapa, ini mungkin malam pertama, ada pesta, lalu ibunya datang kepada Yesus, mereka kekurangan anggur. Ibunya Yesus ingin supaya Yesus buat mujizat. Tapi Yesus tidak melakukannya. Tapi kemudian Yesus melakukannya karena alasan yang berbeda. Ada juga kisah di mana Yesus waktu kecil pernah main peta umpet. Ya. Berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Rupanya ada juga di Israel mainin begitu ya. Main gitu, hitung. Lalu kemudian temannya pada sembunyi semua ya. Ya, maklum anak-anak ya, ada sembunyi yang begini, kelihatan pantatnya, ya. Nah, rupanya Yesus lihat temannya yang lagi sembunyi. Dipukul temannya, dapat. Dipukul, mati. Itu di Injil palsu. Saking Tuhan hebat berkuasa, tapi membunuh, itu Injil palsu. Jadi jangan percaya Injil-Injil palsu. Percayalah hanya
Alkitab kita saja. Ada Injil yang lain di sana? Ada. Tetapi itu palsu. Nah, sekarang kita loncat ke 30. Gimana ceritanya Pak? 18 tahun itu. Nanti Daya? Ya, nanti kita ceritakan lagi, 18 tahun. Ya. Kemana? Oh, macam-macam lah. Ada yang bilang Yesus ke India, ada yang bilang Yesus ke China, macam-macam ya. Ada beberapa buku yang menulis itu. Nah, umur 30 tahun, jadi Yesus belum pernah buat mujizat. Yesus belum pernah tampil pelayanan sama sekali. Belum pernah. Tapi umur 30 tahun sekarang akan tampil pelayanan. Syaratnya untuk tampil pelayanan, dia harus diuji qualified. Pasal 3, dia harus dideklarasikan, tapi harus dibaptis. Harus dibaptis. Untuk pelayanan di depan publik, harus dibaptis. Kemudian, harus mengalami kerendahan hati. Qualified-nya diuji. Diuji perasaannya, diuji laparnya. Jangan sampai hanya karena lapar nanti meninggalkan pelayanan. Nggak cocok jadi nabi. Hanya karena lapar makanan. Akhirnya murtad, kan ada itu. Pendeta yang murtad karena lapar, gajinya sedikit. Saya ditawarin, Bapak mau gaji besar? Gampang. Bapak murtad aja. Saya yakin Bapak akan dicari. Nggak usah Bapak cari-cari. Pokoknya Bapak khotbah saja, pasti Bapak akan dicari. Kalau Bapak murtad. Iya. Lebih banyak daripada yang Bapak dapatkan. Nah, ada banyak tantangan ini, tapi sekarang Yesus akan diuji. Dan termasuk iblis juga dibiarkan untuk menguji Yesus. Jadi Bapak ingin supaya Yesus mengalami qualified, yang pertama dia harus berpuasa, merendahkan hatinya, lapar, siap menderita. Siap menderita untuk menyatakan qualified kita. Wah, menderita sedikit, marah sama Tuhan. Lapar sedikit, marah sama Tuhan. Tidak untung sedikit, menyalahkan Tuhan. Tuhan ini gimana sih? Baru ikut 2 tahun, saya ketemu dengan orang, baru ikut 2 tahun. Tuhan ini gimana ya, saya sudah meninggalkan ini. Saya mau bilang, saya lama sekali baru mengalami ini. Baru 2 tahun sudah pengen berkat. Sudah pengen mobil, sudah pengen rumah, sudah pengen macam-macam, baru 2 tahun. Yang lain berjuang luar biasa. Ingin instan. Jadi Yesus harus lulus dalam puasa ini. Yesus harus merendahkan hatinya. Tapi iblis berkata, tidak harus. Tidak harus. Kamu tidak harus puasa. Kamu tidak harus merendahkan hatimu. Kamu tidak harus menderita. Kamu tidak harus menahan. Kamu tidak harus setia. Tidak harus. Tidak harus kamu setia. Tidak harus kamu kuat. Kekuatan iman bukan pada waktu kamu lapar. Kekuatan iman pada waktu kamu memuji Tuhan. Dan kamu diberkati, itulah kekuatan iman. Bukan. Kekuatan iman adalah pada waktu kita mengalami kelemahan dan kita masih bertahan. Dan iblis berkata, tidak harus. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini. Perintahkan batu jika engkau anak Allah. Kamu kan anak Allah, kamu berkuasa, kamu bisa. Jadi ini cara iblis menjebak untuk keluar dari rencana Allah. Tuhan berbicara kepada kita dan iblis banyak kali berkata, tidak harus kok begitu. Bukankah Tuhan berkata, semua pohon ini kamu makan buahnya? Bukan. Oh bukan begitu. Bukan. Kami boleh makan semuanya kecuali satu pohon ada di tengah-tengah itu. Kami nggak boleh makan buahnya. Enggak. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan tahu yang baik dan jahat. Memberi solusi yang instan, tapi juga menarik kita dari rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan? Dalam kehidupan rohani kita. Dalam pernikahan kita. Dalam pelayanan kita. Hidup benar. Setialah di hadapan Tuhan. Dan perjuangkan kesetiaan itu. Sebab Tuhan akan menolong kita.
Iblis tahu persis siapa Yesus. Jika engkau anak Allah, bukankah engkau anak Allah? Jika engkau anak Allah sekaligus juga adalah sindiran kepada Yesus yang mau bertahan dalam penderitaan. Sindiran, kamu anak Allah, kamu kok mau lapar? Kamu anak Allah loh. Allah kan tidak pernah lapar. Allah tidak harus berpuasa. Allah harus tidak perlu makan. Jika engkau anak Allah, tidak perlu menunggu waktu. Tuhan hanya berkata, jadilah, jadilah, jadilah. Tidak perlu menunggu sampai 40 hari. Lama sekali. Lama sekali. Tuhan, saudara-saudaraku, Tuhan ingin kita setia dalam penantian kita. Sekalipun mungkin perjuangan yang begitu berat. Dalam padang gurun kita. Dalam kesulitan kita. Tapi ada rencana Tuhan di balik semua perkara yang sulit kita alami. Ada rencana Tuhan untuk semua hal-hal yang kita alami. Bahkan pada waktu Yesus menderita lapar, ada rencana Tuhan. Pada waktu kita lapar sekalipun ada rencana Tuhan. Pada waktu kita sulit ada rencana Tuhan. Dan itu waktu yang paling baik kita untuk menikmati Tuhan. Itu waktu yang paling baik untuk menikmati hubungan Tuhan dengan Tuhan. Waktu yang paling baik. Sudah hampir berlalu masa COVID. Dan kita akan sibuk kerja lagi dari pagi sampai sore. Sampai malam. Sampai tengah malam. Kadang-kadang sampai jam 3 pagi. Masih kerja. Tapi waktu COVID kita kurang kerja. Bisa banyak bicara dengan Tuhan. Bisa banyak bergumul dengan Tuhan. Dan nikmati waktu itu. Dan waktu itu hampir berlalu. Kita akan mulai sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan. Lagi setiap harinya. Jadi dalam kesendirian kita pun. Di padang gurun kita. Ada maksud Tuhan yang kita tidak lihat. Tapi maksud yang terbaik bagi kita. Supaya rohani kita dibangun. Dan Yesus setelah berpuasa. Dia menang. Setelah itu muncul pasal 4, Yesus mencari murid-murid. Sekarang dia siap untuk publish. Dia siap untuk berkhotbah. Dia siap untuk buat mujizat. Setelah mengalami rasa lapar ini. Setelah kita mengalami rasa lapar, rasa sulit, rasa sakit, rasa dikecewakan, rasa ditipu, rasa dikhianati, rasa ditinggalkan sendiri. Kita tahu bagaimana rasanya semuanya itu. Dan kita tahu melayani orang yang mengalami hal-hal yang sama yang pernah kita alami. Kita tahu bagaimana menolong, membimbing orang yang lapar. Kita tahu bagaimana membimbing orang yang tertipu. Kita tahu bagaimana orang yang dikecewakan. Kita tahu membimbing bagaimana orang yang disakiti. Kita tahu bagaimana membimbing orang yang dikhianati. Kita tahu bagaimana membimbing orang yang sakit. Karena kita pernah mengalami hal yang sama. Teman saya bercerita begini. Sekarang saya cerita dengan sukacita. Tapi waktu saya mengalami ini, Pak, saya nangis. Anak saya umur 7 tahun kena kanker otak. Kami sudah bawa ke dokter. Dan dokter berkata, ini harus dioperasi. Tapi saya tidak mau. Saya tahu Tuhan saya sanggup untuk menyembuhkan. Dan saya bertahan. Saya tidak bawa ke dokter. Saya bertahan. Tapi semua orang membuli saya. Semua orang memaki saya. Termasuk orang tua saya. Termasuk mertua saya. Dan saya menyerah.
Saya bawa ke dokter. Tapi dokter berkata, terlambat Pak. Tapi kita coba saja. Ini sudah stadium 4. Butuh dana yang besar. Saya harus menjual rumah saya. Supaya bisa operasi. Puji Tuhan. Anak saya diselamatkan. Kanker otak disembuhkan. Puji Tuhan. Tapi setelah saya menjual semuanya. Dan kami mulai dari awal lagi. 1 tahun kemudian. Umur 8 tahun. Penyakit anak saya kambuh lagi. Dan kali ini tidak bisa ditolong. Anak saya meninggal setelah kami baru mulai. Dan sudah habis semuanya. Saya kehilangan anak. Saya kehilangan harta, tempat pekerjaan. Coba Pak bayangkan waktu posisi itu, wah saya menangis. Habis semuanya. Dan kemudian kemarahan timbul yang sudah pernah tenggelam. Itu karena kesalahanmu tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Coba kalau ditangani lebih awal, anakmu akan selamat. Saya tidak tahu apa maksud Tuhan Pak. Tapi setelah itu, 5 tahun kemudian, di gereja kami, ada orang tua yang sama, ada orang tua yang mengalami hal yang sama dengan kami. Anaknya mengalami kanker otak, dan kemudian meninggal. Orang-orang datang menghibur, dan mereka berkata, kalian tahu apa sih? Bagaimana rasanya kehilangan? Bagaimana rasanya sedih? Bagaimana rasanya sakit? Kalian tidak tahu. Tapi saya sudah punya pengalaman itu. Dan saya bisa menguatkan keluarga ini. Itu bukan orang pertama. Ada orang kedua. Yang sama penyakitnya. Ada orang yang ketiga. Bukan sama penyakitnya, tapi sama. Anaknya dipanggil Tuhan. Orang keempat, orang kelima. Saudara-saudara, di masa yang sulit sekalipun, selalu ada rencana Tuhan yang baik. Kadang-kadang saudara, kadang-kadang mungkin kita berkata saya ini sebagai kelinci percobaan. Tapi kita bukan kelinci percobaan. Tuhan ingin memakai kita sebagai pengkhotbah untuk orang-orang yang mengalami hal yang sama. Amin. Tuhan ingin memakai kita mengkhotbahkan hidup kita, mengkhotbahkan kesaksian kita, mengkhotbahkan sakit kita, mengkhotbahkan kekecewaan kita, mengkhotbahkan kelaparan kita, mengkhotbahkan kesendirian kita, mengkhotbahkan perjuangan kita, mengkhotbahkan air mata kita yang begitu lama kepada orang yang mengalami penderitaan sakit yang sama dengan kita. Dan Yesus tampil berkhotbah setelah dia berpuasa dan dicobai. Rencana Tuhan besar. Saudaraku, setialah. Saat ini mungkin kita sedang merasa berjalan di padang gurun. Merasa ada di padang gurun. Atau kita sedang merasa berpuasa dan membutuhkan makanan-makanan yang membuat kita kuat dan kita merasa lemah. Bertahan. Dan setialah. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Bawalah diri kita untuk menikmati Tuhan. Kalau engkau lapar, bawalah dirimu dalam kelaparanmu. Kalau engkau menderita, bawalah penderitaanmu. Kalau engkau sedih, kalau engkau sendiri dan berjuang sendiri, kalau engkau ada pergumulan, bawalah kepada Tuhan. Bertahanlah, setialah. Setialah.
Karena Tuhan memiliki rencana yang indah bagi hidup kita semua. Di hadapan Tuhan, di benak Tuhan, tidak ada hidup yang kecil. Kita bukan anak-anak Tuhan yang kecil. Kita bukan hamba Tuhan yang kecil. Tapi kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melayani Dia. Yang dipersiapkan dengan perkara-perkara besar. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami. Terpuji